Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang mana pada siang hari ini Allah masih memudahkan jalan kita untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keistiqomahan kita, keulatan kita dalam rangka menuntut ilmu syar'i, yang mana ini semuanya merupakan kemudahan bagi seseorang untuk menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Baik para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah jelaskan tentang larangan memutus silaturahmi. Ya. Setelah kita jelaskan bahwa di sana ada beberapa manfaat yang didapatkan oleh seorang muslim ketika ia menyambung silaturahmi. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala lapangkan rezekinya, akan diberkahi umurnya. Begitu juga sebaliknya pada hadis yang setelahnya, maka di sana ada beberapa larangan seorang muslim untuk memutuskan tali silaturahmi. Dan ada beberapa ancaman yang sangat besar kepada seorang muslim ketika dia memutuskan tali kekerabatannya. Ya, sebagaimana hadis yang pernah kita bahas, Nabi SAW pernah bersabda, la yadkhulul jannata qati'un. Dalam riwayat yang lain disebutkan la yadkhulul jannata qati'u rahimin. Tidak akan masuk surga, ya, terancam seseorang tidak masuk surga apabila ia memutuskan tali silaturahmi. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan tidak ada dosa yang lebih pantas untuk Allah Subhanahu wa taala segerakan hukumannya. Dan Allah akan simpankan hukumannya di akhirat. Ya, Allah segerakan hukumannya di dunia, kemudian di akhirat pun nanti juga Allah siapkan hukuman baginya. Ya. Melainkan dua perkara atau dua dosa. Yang pertama adalah orang yang mendolimi dirinya, melampaui batas atas dirinya. Kemudian yang kedua, wa qati'atur rahimi, dan orang yang memutuskan tali silaturahmi. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindarkan dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini semuanya merupakan kebinasaan bagi seorang muslim. Baik, insyaallah kita akan masuk pada hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-19. Ya, hadis yang ke-19 yaitu contoh-contoh perbuatan baik dan kebalikannya. Ya. Dalam kitab Tawdihul Ahkam, penulis yaitu Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam memberikan judul pada hadis yang ke-19 ini adalah contoh-contoh perbuatan baik dan kebalikannya. Ya. Silahkan dibaca ikhwan hadis yang ke-19. Innallaha harama alaikum wa anil muqim wa salam qala innallaha harama alaikum
hukukul ummahat bahwa banat Ukukul atau ukukol? Ayo dibaca, diulangi. hukukul ummahat bahwa banat waman an wahad bakari halakum ila wakola bakas rotas su'ali wa idho atal mal muktafak alaih. Ya, dibaca artinya. Diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, Sallallahu alaihi wasallam. sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengharamkan atas kalian durhaka kepada ibu-ibu kalian, mengubur hidup-hidup anak perempuan, mengabaikan kewajiban dan banyak menuntut haknya, dan dia membenci kalian berperilaku menyukai gosip atau isu, banyak bertanya, sedikit beramal, dan menyanyiakan harta. Muttafaq alaih. Baik. Hadis yang ke-19 yaitu hadis yang diriwayatkan dari Al-Mughirah Ibnu Syu'bah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha harrama 'alaikum." Innallah, sesungguhnya Allah, harrama 'alaikum, telah mengharamkan kalian uquqal ummahat, durhaka kepada ibu-ibu kalian, wa wa'dal banat, mengubur hidup-hidup anak perempuan, wa man'al wahad, mengabaikan kewajiban dan banyak menuntut haknya, wa karihalakum, dan dia membenci kalian berperilaku. Dia ini siapa maksudnya? Allah. Yang pertama Allah haramkan. Kemudian untuk perkara-perkara yang akan kita sebutkan ini Allah tidak suka. Ya, Allah tidak menyukai. Apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak sukai dari seorang hamba? Qila wa qal, yaitu menyukai gosip atau isu. Wa kathratas su'al, dan banyak bertanya tetapi sedikit amalnya. Wa idha'atal mal, dan menyia-nyiakan harta. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaq alaihi. Baik para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita masuk pada beberapa kandungan hadis yang mulia ini, kita mencoba untuk mempelajari beberapa kosakata. Kosakata mungkin yang perlu kita ketahui makna yang lebih dalam. Yang pertama adalah uququl ummahat atau uququl ummahat, yang berarti menyakiti atau mendurhakai. Ya. Jadi yang dimaksud dengan uququl ummahat ini bisa diartikan menyakiti atau mendurhakai ibu-ibu kalian. Dan durhaka terhadap ibu ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang diletakkan pada nomor yang pertama. Ya. Jadi ini berarti dosanya lebih besar daripada yang lainnya. Ya, jadi ini bukan hanya berupa urutan begitu saja, tidak. Tetapi disebutkannya satu persatu pada hadis ini menunjukkan bahwa dosa yang paling besar adalah dosa yang disebutkan pertama kali, pada urutan yang pertama. Kemudian penulis menyebutkan bahwa al-uquq, ya, al-uquq atau uquqal, di dalam hadis ini, konteks hadis ini adalah menyakiti ibu secara fisik, bukan penghinaan seperti yang lumrah difahami. Ya, jadi yang dimaksud menyakiti, kalau seandainya uquqa ini kita artikan menyakiti, maka yang disebut menyakiti di sini, ya, kata penulis, menyakiti ibu secara fisik, memukulnya atau mungkin menamparnya, waliyadu billah. Ya, kita berlindung dari perbuatan yang seperti ini. Ya, bukan penghinaan secara lumrah yang kita pahami. Ya, jadi bukan penghinaan yang berbentuk ucapan
atau mungkin perkataan-perkataan yang menyakiti hati ibu kita, tidak. Akan tetapi sebagaimana yang dijelaskan oleh penulis, maka yang dimaksud di sini adalah menyakiti secara fisik, bukan melalui lisan. Adanya larangan menyakiti di sini karena para ibu biasanya berfisik lemah, padahal kewajibannya begitu berat. Ya. Kenapa orang dikatakan itu menyakiti, mendurhakai seorang ibu? Ya karena pada dasarnya seorang ibu itu lemah, ya perempuan itu lemah. Ya, apabila anak laki-laki dia berani untuk mendurhakai ibunya, ya dengan apalagi dengan secara fisik misalnya, maka inilah yang dimaksud dalam hadis ini. Ya meskipun menyakiti secara lisan, menyinggung perasaan, ya kemudian tidak menghormatinya, merendahkan nama baiknya, itu pun juga termasuk dosa. Tetapi konteks hadis dalam hadis ini adalah menyakiti secara fisik. Ya. Kemudian yang kedua, wa wa'dal banat, dan mengubur hidup-hidup anak perempuan. Dan menurut sejarah, ya, ditinjau dari sisi historisnya, maka tradisi masyarakat jahiliyah di sebagian kabilah Arab, ya, kenapa mereka itu ketika dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak perempuan, mereka menguburnya hidup-hidup. Ya, disebutkan bahwa alasannya adalah yang pertama, malu menanggung aib, tidak pede. Jika mereka misalnya melahirkan atau dikaruniai anak perempuan, maka sebisa mungkin anak perempuan ini tidak keluar dari rumahnya. Karena kalau sampai ketahuan ternyata anak yang dia lahirkan atau yang dilahirkan istrinya adalah perempuan, maka ini termasuk aib bagi sebagian kalangan bangsa Arab ketika itu. Ya, makanya daripada menanggung malu, maka mereka kuburkan hidup-hidup. Ya, itu paling ya. Ketika anak perempuan itu dilahirkan, itu paling banter, ya, paling lama itu mencapai umur 7 tahun. Kalau sudah umur 7 tahun, mereka diajak ke padang pasir, digalikan lubang yang dalam. Ketika itu anak mereka disuruh untuk nengok ke lubang tersebut. Setelah itu didorong, ya, masuklah ke dalam lubang, habis itu dikubur hidup-hidup. Maka di umur 7 tahun itulah, ya, anak-anak perempuan mereka terakhir melihat sinar matahari, artinya mati. Ya, sampai umur 7 tahun. Kalau seandainya mereka pun dibiarkan hidup, ya, tidak dikubur hidup-hidup, maka anak perempuan tersebut akan hidup dalam keadaan hina. Ya, akan hidup dalam keadaan hina. Karena anak perempuan tidak bisa diajak berdagang, ya, tidak bisa diajak perang. Maka mereka pun apa? Mereka pun berusaha untuk menyembunyikan. Kalau bisa dimatikan, kalau bisa dikubur hidup-hidup. Ya. Ini tradisi jahiliyah, kebiasaan orang jahiliyah ketika sebelum datangnya agama Islam. Setelah datangnya agama Islam, maka Islam memuliakan anak perempuan. Bahkan Nabi SAW dalam sebuah hadis, barang siapa yang diuji dengan 1 atau 2 anak perempuan, ya. Kenapa Nabi SAW menggunakan lafaz ibtala, yang artinya diuji? Ya katanya memang anak perempuan itu ujian bagi orang tuanya. Kadang rewel, kadang cengeng, ya. Kemudian nanti setelah dia didik, setelah dia ajari akidah, diajari masalah ibadah, diajari masalah ilmu agama, ya, setelah dewasanya dia akan menikah dengan orang lain, ya. Hasil didikan orang tuanya itu akan dinikmati suaminya. Ya, makanya Nabi SAW menjanjikan barang siapa yang bersabar atau diuji dengan anak perempuan 1 atau 2, maka anak perempuan inilah yang akan menjadi batas antara dia dengan api neraka. Ya. Maka inilah perbedaan zaman jahiliyah dengan ketika datangnya agama Islam. Islam memuliakan wanita, ya, sesuai dengan kedudukannya. Begitu juga laki-laki Allah Subhanahu wa taala muliakan, bahkan Allah lebihkan daripada wanita.
Ya, karena agama Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Ya. Baik. Kemudian yang selanjutnya yang Allah Subhanahu wa taala haramkan bagi hambanya adalah wa man'an, yang artinya menolak melaksanakan kewajiban baik dalam harta, ucapan, perbuatan maupun akhlak. Ya, jadi ada man'an wahad. Kalau man'an itu artinya orang yang menolak melaksanakan kewajiban baik dalam harta. Ya, misalnya seseorang enggan untuk mengeluarkan zakat. Ya, dan zakat di dalam agama Islam ini terbagi menjadi dua. Ada zakat mal dan dia terdiri dari 5 hal. Kemudian ada zakat fitrah. Zakat mal yang pertama adalah zakat emas perak. Yang kedua adalah zakat pertanian atau buah-buahan. Kemudian zakat peternakan. Kemudian zakat perdagangan. Kemudian yang kelima adalah rikaz. Ya, maka seorang muslim harus paham, karena zakat ini merupakan apa? Rukun Islam. Sebagaimana antum harus pahami konsekuensi syahadat, sebagaimana antum harus paham tentang sholat, gerakan sholat seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi, kemudian bacaan-bacaan ketika sholat seperti apa, maka antum pun juga harus paham tentang masalah zakat. Ya, karena dia adalah rukun Islam, pilar, tiang penguat keislaman seseorang. Ya, jadi tidak bisa saya tak masalah zakat paham nggak paham ya juga nggak jadi masalah. Ya nggak boleh seperti itu. Jadi 5 rukun ini antum harus pahami. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji, ya. Maka 5 pondasi agama Islam ini kita harus jaga betul-betul. Antum harus pahami. Ya. Misalnya ada orang yang sudah punya harta banyak, mencapai nisab, kemudian melewati haul, maka dia harus mengeluarkan zakatnya. Ya. Kalau seandainya orang itu tidak ngerti tentang fikih faraid misalnya, tentang pembagian harta warisan, maka seseorang tidak mengapa. Ya, karena ilmu faraid itu hukumnya fardu kifayah. Ketika ada seseorang yang faham tentang masalah faraid, maka yang lain pun tergugurkan dosanya. Kalau seandainya ada orang yang tidak tahu ukuran dia harus berinfak, harus bersedekah, maka ini pun tidak mengapa, nggak jadi masalah, tidak akan berdosa dia. Ya, karena infak atau sedekah tidak ada ukuran minimal dan maksimalnya. Kalau seandainya orang tidak faham masalah zakat, maka ini menjadi pertanyaan, karena ini nanti akan mengganggu keislaman dia. Ya, makanya seseorang tidak boleh, ya, tidak boleh tidak faham tentang masalah rukun Islam. Dia harus pahami betul. Ya. Kemudian baik dalam harta, ucapan, perbuatan, ya, maka keyakinan itu berupa ucapan. Mau tidak mau kita harus mengucapkan, ya, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, wa anna Muhammadan Rasulullah, beserta memahami syarat-syarat atau rukun-rukun yang terdapat dalam masing-masing kalimat syahadat tersebut. Kemudian perbuatan. Setelah kita mengikrarkan kalimat tersebut, menuntut kita untuk berbuat, menuntut kita untuk beramal. Ya, makanya iman itu adalah qaulun wa amalun. Ya, keyakinan itu berupa qaul, berupa perkataan, setelah itu diikuti dengan perbuatan. Kemudian sesuatu yang diharamkan yang selanjutnya adalah wahad. Ya. Apa yang dimaksud dengan wahad? Yaitu menuntut sesuatu yang bukan haknya. Ya, atau makna lugasnya, berilah aku apa yang menjadi bagianku. Ya. Seseorang tidak boleh ketika diberikan kewajiban, seseorang diberikan amanah misalnya, dia menyanyiakan amanah yang dia emban, atau mungkin dia tidak terlalu peduli dengan kewajiban yang harus dia tunaikan, tetapi suka menuntut haknya. Hak saya seperti ini, hak saya seperti itu, berikan hak saya. Ya, saya kedudukannya seperti ini, jadi saya lebih berhak seperti itu mendapatkan sesuatu ini, maka tidak diperbolehkan. Ya, maka man'an wahad ini sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diharamkannya
seseorang untuk durhaka kepada orang tuanya, dan diharamkan seseorang untuk mengubur ya wanita atau bayi perempuan hidup-hidup. Ya. Kemudian yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala membenci, ya, kurang menyukai. Yang pertama adalah qila wa qal. Ya. Qila wa qal, katanya, ya, isu gosip yang belum jelas apanya? Yang belum jelas kebenarannya. Maka seseorang berusaha untuk menjauhi hal tersebut, ya. Apalagi sebelum dia meng-cross check kebenaran tersebut, dia langsung sebarkan, ya, baik di medsos maupun melalui lisan. Maka ini tidak diperbolehkan, ya. Kemudian wa kasratus su'al. Kasratul su'al adalah meminta harta dari orang-orang yang tidak dihalalkan untuk dimintai. Ya, ini arti dari kasratus su'al. Ya, salah satu maknanya adalah meminta harta dari orang-orang yang tidak dihalalkan untuk dimintai. Ya, misalnya minta seseorang malak, merampok, ya, mencuri, merampas dan lain sebagainya. Ya, dengan hal-hal yang seperti ini, maka ini termasuk kasratus su'al. Atau arti yang lain adalah banyak bertanya tentang hal-hal yang belum terjadi atau tidak perlu dibahas. Ya, menanyakan sesuatu yang tidak penting, menanyakan sesuatu yang belum terjadi, menanyakan sesuatu yang tidak perlu dibahas. Ya. Maka ini termasuk kasratus su'al. Kemudian yang terakhir adalah wa idha'atul mal, yaitu membelanjakan harta bukan di jalan yang disyariatkan, menghabiskan, menghambur-hamburkan harta pada sesuatu yang tidak dibenarkan. Maka ini termasuk ya idha'atul mal, ya, menyia-nyiakan harta yang seharusnya dia bisa alokasikan untuk meraih pahala, yang seharusnya dia bisa alokasikan untuk menambah timbangan berat kebaikan dia di akhirat, maka dia belanjakan kepada sesuatu yang tidak diperlukan, tidak mendatangkan manfaat bagi pemiliknya. Maka ini termasuk menyia-nyiakan harta di jalan yang tidak disyariatkan. Baik para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya, kita masuk pada kandungan hadis. Yang pertama adalah hadis ini menjelaskan tentang beberapa perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengabarkan kepada umatnya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan beberapa perkara. Yang pertama adalah mendurhakai ibu. Ya, jelas uququl ummahat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam surat Luqman ayat yang ke-14, wa wassaynal insan biwalidayhi hamalathu ummuhu kurhan hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami perintahkan atau kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya, kedua orang tuanya itu baik berarti meliputi bapak dan ibu. Ya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan hamalathu ummuhu, yaitu ibunya yang mengandung, ibunya yang membawa. Ya. Di atas kelemahan yang semakin bertambah. Ketika antum dikandung ibu antum di dalam rahimnya, ya, kira-kira semakin enteng atau semakin berat? Ya, masuk bulan pertama, masuk bulan kedua, masuk bulan ketiga, ini kandungan masih terlalu lemah, ya. Kemudian setelah itu bertambah bulan, tentunya semakin berat. Makanya lemah yang bertambah lemah. Ya. Wa fisaluhu fi amaini, dan kemudian disapih dalam waktu 2 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Maka bersyukurlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu.
yang telah bersusah payah mengandungmu, kemudian setelah dilahirkan diasuh, ya, diopeni, ya, kemudian dipelihara sampai nanti ketika umur 2 tahun barulah disapih. Wa ilayyal masir. Kemudian kepadakulah kalian akan dikembalikan. Maka dalam ayat ini, dalam surat Luqman ayat yang ke-14 ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh manusia, kepada kita semuanya, agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua, khususnya kepada ibu. Ya, karena ibulah yang mengandung kita. Ibulah yang membawa kita selama 9 bulan, kemudian menyusui kita, ya, rela di malam hari tidak tidur, berkurang jam tidurnya, gara-gara apa? Gara-gara untuk menenangkan kita. Kemudian setelah mencapai 2 tahun kita disapih oleh ibu kita, dari air persusuannya. Maka kata Allah, anishkurli, maka bersyukurlah kepadaku wahai para manusia. Kemudian bersyukurlah kepada orang tua kalian, bersyukurlah kepada kedua orang tua kalian. Ilayyal masir, dan kalian akan dikembalikan kepadaku. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita agar bersyukur kepada orang tua kita. Makanya dosa yang pertama kali disebutkan dalam hadis ini adalah mendurhakai orang tua, khususnya ibu. Ya. Kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Imam Muslim, yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki pernah menghadap Rasulullah, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala. Kemudian ia berkata, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati. Wahai Rasulullah, siapakah yang lebih pantas atau yang lebih berhak aku berbakti kepadanya? Baktiku ini itu diperuntukkan untuk siapa wahai Rasulullah? Maka kata Rasulullah, ummuka, ya, ibumu. Kemudian orang itu berkata, summa man, setelah ibuku terus siapa lagi? Kemudian kata Rasulullah, ummuka, ibumu. Kemudian setelah itu summa man, kemudian setelah itu siapa wahai Rasulullah? Ummuka. Ya, sampai 3 kali tanya, jawabannya juga persis masih sama dengan jawaban yang pertama. Kemudian setelah masuk pada pertanyaan yang keempat, baru setelah itu Nabi SAW mengatakan thumma abuka, kemudian bapakmu. Ya, ini menunjukkan bahwa bakti seorang anak, ya, itu kepada ibunya jauh lebih besar daripada bakti kepada bapaknya. Ya, artinya kedudukan ibu itu jauh lebih besar daripada ayahnya. Karena Nabi SAW menyebutkan 3 kali. Ini menunjukkan bahwa, ya, seseorang ketika masih mempunyai ibu, seseorang ketika masih bisa berbakti kepada ibunya, dia lakukan. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain, bahwa Nabi SAW pernah mengatakan, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku kabarkan, atau maukah aku beritahu kepada kalian, yaitu tentang dosa besar yang paling besar. Ya, dosa besar tetapi ini yang paling besar. Maka kata Rasulullah SAW, yang pertama adalah al-isyraku billah, yaitu menyekutukan atau membuat tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dosa yang paling membinasakan, dosa yang menghancurkan seluruh amal saleh seseorang. Kemudian yang kedua, wa uququl walidaini, dan durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Allah sejajarkan dengan dosa apa? Syirik. Ketika seseorang itu mati dalam keadaan musyrik, maka dia diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik selama orang itu belum sempat bertaubat sebelum meninggalnya. Kemudian setelah itu dosa yang selanjutnya bukan dosa zina, bukan dosa mencuri, tidak, tetapi yang disebutkan setelah itu adalah uququl walidain. Ya, durhaka kepada orang tua. Ini menunjukkan bahwa dosa durhaka kepada orang tua bukan dosa yang remeh, bukan dosa yang sepele, tetapi dosa yang
disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dosa kesyirikan. Baik, kemudian yang kedua, ya, perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa wa'dal banat, dan membunuh anak perempuan. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Takwir, wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya. Ya, ketika mereka nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, bi ayyi dhanbin qutilat. Disebabkan dosa apa kok mereka dibunuh? Yang seharusnya mereka bisa hidup, yang seharusnya mereka juga berhak untuk menikmati dari kenikmatan dunia ini. Ya, kenapa mereka bisa dibunuh? Ya, apa sebabnya? Ya, makanya perkara membunuh anak perempuan ini adalah perkara yang dulu pernah dilakukan oleh orang-orang pada masa jahiliyah. Ya, karena mereka tidak mampu untuk menanggung aib mereka, tidak mampu menanggung malu mereka di hadapan orang lain. Daripada ini diketahui oleh orang lain, mending dibunuh saja. Dan ini termasuk, ya, adat orang-orang jahiliyah ketika itu. Kemudian yang selanjutnya adalah man'an wahad, yaitu sebagaimana kesimpulan yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau memberikan kesimpulan tentang man'an wahad. Beliau mengatakan tidak mau melaksanakan apa saja yang diperintahkan kepadanya, agar kalau seandainya antum diberikan kewajiban dipercaya oleh orang tanpa antum harus memintanya. Ya, artinya seseorang misalnya ada orang yakin kepada antum mampu untuk mengurusi bagian ini, antum mampu mengurusi permasalahan ini. Ketika antum dipercaya, maka laksanakan amanah tersebut. Ya, tetapi tidak usah meminta-minta, apalagi meminta-minta jabatan. Ya, kalau memang sudah dipercaya, laksanakan. Ya, meminta tolong agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan antum dalam mengemban amanah tersebut. Tetapi ketika antum diberikan amanah, antum merasa saya sudah menunaikan amanah saya merasa saya sudah mampu untuk menjalankan sesuai yang diinginkan misalnya, maka tidak usah banyak-banyak menuntut hak antum. Wah, saya sebagai ketua, ya seharusnya seperti inilah fasilitas yang saya dapatkan. Tidak usah seperti itu akhir. Ya, kalau seandainya saya diberikan jabatan seperti ini, ya paling tidak mukafaahnya sekian. Ya, jangan seperti itu. Ya, tidak boleh seperti itu. Ya, antum yang penting ketika diberikan amanah sudah jalankan sebaik-baiknya. Dan ketika antum menjalankan amanah, kewajiban yang diembankan kepada antum, ya tanamkan kepada diri antum bahwa yang antum sedang berinteraksi dengannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah akan melihat kejujuran antum. Allah akan melihat amanah yang diberikan oleh orang kepada antum. Ya, tentunya Allah akan siapkan pahala yang lebih baik daripada hanya sekedar pujian manusia, hanya sekedar imbalan manusia, apalagi itu berkaitan tentang agama kita. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan hal yang semacam ini. Kemudian yang selanjutnya adalah suka menyebarkan kabar-kabar yang belum tentu kebenarannya. Ya, qila wa qal, gosip, isu, katanya seperti ini, jari ini, kata orang Jawa. Ya, jarang bener ya misalnya. Ya, jari ini itu jarang bener ya. Ya, makanya dalam agama Islam ini kan indah ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau seandainya ada orang fasik, wahai orang-orang yang beriman, datang kepada kalian membawa sebuah berita, maka fatabayyanu. Ya. Klarifikasi dulu, cross check terlebih dahulu kebenaran berita tersebut. Tidak usah langsung disebarkan. Misalnya antum nanti sebagai pengajar kebaikan, pengajar materi ini, materi itu, ya, ingin menyampaikan sebuah hadis misalnya, ya, ingin menyampaikan sebuah hadis, maka jangan langsung disebarkan.
kayaknya saya masih ragu deh. Dulu pernah selama di RTB atau mungkin di pondok ini pondok itu belum pernah diajarkan hadis yang berbunyi seperti ini. Maka antum cross check terlebih dahulu. Tanyakan kepada orang yang lebih alim daripada antum. Ustadz, ini hadis ini benar nggak sih? Kalau dari sisi artinya kok kayaknya baik. Tetapi kan semua belum tentu yang baik itu disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, misalnya antum nanti ngajar di SD, antum setelah belajar tentang hadis ancaman orang yang durhaka kepada ibu misalnya, kemudian antum menyampaikan ya bahwasannya surga di bawah telapak kaki ibu misalnya. Ya antum ingin memotivasi anak-anak biar berbakti kepada orang tuanya, khususnya ibunya. Tetapi ya jangan sampai ketika mengajak kebaikan antum salah dalam mengajaknya. Antum cross check terlebih dahulu, hadisnya benar ada yang seperti ini tidak, yang redaksinya seperti ini benar atau tidak. Ya, kan yang kita mau ajarkan itu adalah kebaikan. Begitu juga dengan berita-berita yang lainnya. Berita ini benar apa enggak? Kalau seandainya saya ajarkan kepada anak didik saya, santri saya, benar apa enggak? Kira-kira kalau seandainya nanti diamalkan, saya mendapatkan dosa atau pahalanya? Ya. Maka di cross check terlebih dahulu kebenaran berita tersebut. Kalau seandainya memang benar, perlu enggak disampaikan? Ya jangan-jangan nanti kalau disampaikan malah justru membuat fitnah. Ya jangan-jangan kalau disampaikan ini kayaknya logika santri saya belum nyampe deh kalau seandainya diajarkan hal yang semacam ini. Ya, maka nanti ditahan dulu. Ya. Kalau memang menyampaikannya setelah di cross check beritanya benar, kemudian diperkirakan ketika menyampaikan berita tersebut itu dibutuhkan, maka sebarkan. Ya, maka sebarkan. Kemudian yang selanjutnya adalah banyak bertanya. Ya. Banyak bertanya sebagaimana yang kita sebutkan bahwa ya pertanyaan itu terbagi menjadi beberapa bagian. Pertanyaan tentang ibadah yang disyariatkan, pertanyaan dalam rangka bertafakuh fiddin, dan pertanyaan selain dua pertanyaan ini, maka ini tercela. Adapun pertanyaan yang pertama, pertanyaan yang kedua ini pertanyaan yang baik untuk ditanyakan. Ya. Nabi SAW pernah mengatakan, Inna a'dhamal muslimina jurman. Kata Nabi SAW, kejahatan terbesar yang dilakukan oleh seorang muslim, man sa'ala an syai'in, yaitu dia menanyakan hukum tentang sesuatu perkara, lam yuharram fahurrima min ajli mas'alatihi, ya, yang mana perkara tersebut sebelumnya tidak diharamkan, kemudian perkara tersebut diharamkan karena pertanyaan itu. Yang sebelumnya perkara itu meringankan umat Islam ini, tetapi setelah ditanyakan perkara tersebut justru memberatkan. Ya. Maka pertanyaan seperti ini tidak perlu dipertanyakan. Bahkan Nabi SAW mengatakan bahwa kejahatan terbesar. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la tas'alu an asya in tubdalakum tasukum. Jangan menanyakan sesuatu yang belum diterangkan kepada kalian. Apabila kalian menanyakan, justru akan memberatkan kalian. Ya. Maka ketika ada keringanan-keringanan yang diberikan dalam syariat agama Islam ini, bahwa Allah itu ingin bersedekah kepada kita, bukan karena Allah itu lupa, bukan karena Allah itu lalai. Ya, dalam sebuah hadis dikatakan, wasakata an asya'a rahmatan lakum ghairu nisyanin fala tabhatsu anha. Dan Allah Subhanahu wa taala mendiamkan beberapa perkara rahmatan lakum, karena kasihan terhadap kalian itu. Ya, ghairu nisyanin, ya, bukan disebabkan karena Allah lupa, tidak. Fala tabhatsu anha, dan jangan kau mencari-cari permasalahan tersebut. Ya, kalau tidak dijelaskan secara rinci maka tidak usah dipertanyakan. Kalau memang perlu perincian maka pertanyakan. Ya, ketika nanti pertanyaan itu tidak perlu ditanyakan kemudian kita tanyakan, terkadang setelah dijelaskan itu justru memberatkan kita. Ya, ada seorang ustadz misalnya, anak-anak besok bawa buku tulis dan pena untuk mencatat faedah-faedah hadis yang disampaikan ustadznya. Kemudian, ustadz bukunya seperti apa? Ustadz lembarannya berapa halaman? Ustadz penanya yang mereknya apa? Nggak usah. Antum datang ke kelas, antum bawa buku apa saja. Yang penting antum khususkan untuk mencatat misalnya inti atau kandungan hadis yang disampaikan ustadznya. Penanya juga nggak dibatasi pena apa pena yang harganya 1.000 atau harganya 5.000, enggak usah. Ya,
Maka pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang seharusnya itu dia ringan untuk dilaksanakan, justru berat ketika ditanyakan. Ya ketika dijelaskan secara global ya sudah. Ya besok bawa kitab, ya kitabnya ini, ya sudah ya cukup ya sudah, bawa sudah. Besok pakai peci, Ustaz pecinya seperti apa? Apakah harus berwarna putih? Saya nggak punya Ustaz. Belinya di mana? Ya nggak usah, pakai peci sudah. Ya sudah peci apa saja. Yang penting pantas untuk dipakai. Ya seperti itu. Kemudian yang terakhir para ikhwah rahimani wa rahimakumullah adalah menyia-nyiakan harta. Ya. Makanya para ulama rahimani wa rahimakumullah, ya. Para ikhwah sekalian, para ulama membagi membelanjakan harta pada 3 kategori. Ya. Para ulama menyebutkan bahwa membelanjakan harta itu terbagi menjadi 3 kondisi. Kondisi yang pertama yaitu membelanjakan harta yang diharamkan. Ya. Kemudian yang kedua membelanjakan harta yang sifatnya mustahab. Apa arti mustahab? Dianjurkan. Kemudian yang ketiga adalah mubah. Yang pertama diharamkan. Yang kedua dianjurkan. Yang ketiga diperbolehkan. Bagaimana model membelanjakan harta yang diharamkan? Yaitu hal-hal yang dicela oleh agama. Misalnya investasi apa? Ya. Investasi sesuatu yang diharamkan. Ya. Berita hangat pada saat ini. Ya. Sudah tahu sesuatu yang diharamkan dalam agama, kok dia malah membelanjakan hartanya di sesuatu yang haram misalnya. Ya. Maka ini diharamkan, membelanjakan harta atau ya menghabiskan harta pada sesuatu yang dicela oleh agama, tidak boleh, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua mustahab, yang dianjurkan. Misalnya pada perkara yang bernilai kebaikan, ketaatan, menolong sesama, atau untuk agar agama Islam ini semakin dikenal orang, semakin tinggi. Li'ala'i kalimatillah. Agar agama Islam ini menjadi mulia, menjadi tinggi. Maka ketika ada orang yang membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang seperti ini, dihancurkan. Ya, bahkan mustahab, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mubah, diperbolehkan. Adapun membelanjakan harta yang diperbolehkan, maka ada 2 kondisi pula. Yang sesuai dengan kapasitas keuangan pelakunya dan tidak sesuai. Kalau misalnya antum butuh ya biar agak nyaman, misalnya belajar pakai meja lipat yang bisa digunakan di mana-mana, misalnya seperti itu mubah kan, seperti itu. Ya tergantung kita sesuaikan dengan kapasitas keuangan pelakunya. Kayak baju saya ini sudah nggak layak pakai nih, ya mungkin ya beli baju tapi ya yang sederhana saja. Maka ini sesuai dengan kapasitas keuangan pelakunya. Kemudian yang tidak sesuai itu terlalu berlebih-lebihan. Beli kaos misalnya harga 300.000, padahal kaos itu dipakai untuk daleman saja, ya tidak perlu lah ya, tidak perlu. Oh ini made in Korea Ustaz, atau made in Jepang misalnya, jarang di Indonesia ada yang jualan seperti ini, tidak perlu, ya, tidak perlu, ya. Ya beli pakaian yang sekiranya itu menutupi aurat, beli pakaian yang sekiranya ya cukuplah untuk dipakai sehari-hari. Ya beli pakaian yang sekiranya itu bisa digunakan pantas untuk beribadah, pantas untuk digunakan untuk ke masjid. Yang nggak harus mahal, tetapi yang sederhana, yang cukupan lah, seperti itu. Ya, baik para ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ya ini saja yang bisa Anda sampaikan dari hadis yang ke-19 ini, yaitu tentang contoh-contoh perbuatan baik dan kebalikannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.